Namun apabila manusia mengkonsumsi amarah secara berlebihan atau melampaui batas, maka amarah itu akan berubah menjadi nafsu amarah bisu, menjadi nafsu yang akan selalu mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Energi yang baik akan berubah menjadi energi yang tidak baik. Nafsu amarah bisu'i itu adalah seumpama api. Itu adalah bahayanya di antara bahaya apabila kita mengikuti nafsu amarah bisu'i. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasinya supaya kita aman, selamat. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas amarah bisu. Bagaimana bahayanya buat manusia dan juga bagaimana cara mengatasinya. Amarah bisu adalah nafsu amarah yang selalu mengajak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nanti akan menyerang, akan menghasut kepada hati, kepada pikiran yang terutama. Dan selanjutnya akan menghasut, akan menyerang kepada penglihatan, kepada pendengaran, kepada lisan juga, kepada tangan, kepada perut, menyerang juga, menghasut juga kepada kelamin, kepada kaki juga. Semuanya dihasut, diserang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sesungguhnya amarah itu adalah pemberian daripada Allah, daripada Tuhan kepada manusia, supaya manusia bisa membangun, bisa berkembang di bumi ini. Karena manusia adalah sebagai wakil Allah, sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Selain diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, manusia juga diberikan amarah oleh Allah supaya bisa membangun, supaya bisa berkembang di bumi ini. Namun apabila manusia mengkonsumsi amarah secara berlebihan atau melampaui batas, maka amarah itu akan berubah menjadi nafsu amarah bisu, menjadi nafsu yang akan selalu mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Energi yang baik akan berubah menjadi energi yang tidak baik. Selanjutnya bagaimana cara nafsu amarah bisu'i itu mengajak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang terutama nafsu amarah bisu'i itu menghembuskan yang namanya buruk sangka atau suudzon. Apabila buruk sangka itu dikonsumsi oleh manusia, selanjutnya nanti akan mudah lahir, akan mudah emosi, akan mudah marah, akan mudah benci, akan mudah menyakiti orang lain, akan mudah menyepelekan, menghina, merendahkan orang lain, akan mudah kecewa, akan mudah dendam, dan seterusnya. Lalu bagaimana bahayanya bagi manusia apabila manusia selalu mengikuti nafsu amarah bisu'i? Seperti apa bahayanya? Nafsu amarah bisu'i itu adalah seumpama api. Apabila api itu selalu diikuti, apabila api itu selalu dikasih materi-materi yang mudah terbakar, dia akan membesar walaupun tadinya kecil. Api itu akan membesar, akan menjadi panas, hawa di sekitarnya, bahkan bisa membakar sesuatu yang ada di sekitar api itu. Begitu juga dengan nafsu amarah bisu. Apabila kita selalu mengikutinya,
setiap saat, setiap hari dengan perbuatan yang tidak baik, maka nafsu amarah bisu itu akan semakin besar di dalam tubuh kita, menjadi energi yang sangat panas, memancarkan aura yang sangat panas, akan membakar tentang kita, tentang kehidupan kita. Artinya akan mengganggu, akan menghambat kepada kita dan kepada kehidupan kita. Akan mengganggu kepada kesehatan, kepada keselamatan, kepada rezeki. Nah, bisa juga hati semakin keras, bahkan bisa membatu. Begitu juga dengan pikiran, akan semakin tidak baik. Bisa juga nanti akan mengganggu kepada sirkulasi darah, kepada peredaran darah, yang mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang lainnya. Bisa muncul nanti mulai daripada kebas-kebas, kesemutan, stroke, lumpuh, dan seterusnya. Selanjutnya bisa juga nanti mengganggu kepada saraf, kepada urat, kepada tulang-tulang kita. Bisa terjadi gangguan saraf, bisa terjadi juga gangguan kepada urat, bisa keseleo, bisa juga asam urat dan lain-lainnya. Bahkan bisa kepada patah tulang. Itu adalah bahayanya, di antara bahaya apabila kita mengikuti nafsu amarah bisu'i. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasinya supaya kita aman, selamat daripada hasutan-hasutan nafsu amarah bisu. Kita lihat dulu kenapa kita mudah buruk sangka, mudah emosi, mudah marah, mudah menyepelekan orang lain, mudah menyakiti, mudah kecewa, mudah dendam. Berawal daripada suudzon atau buruk sangka. Cara mengatasi nafsu amarah bisu'i yang ke-1 adalah dengan cara husnudzon. Jadi sebaliknya daripada suudzon. Jadi yang ke-1 dengan husnudzon, yang artinya dengan berbaik sangka. Selalu kita berbaik sangka. Berbaik sangka kepada manusia, berbaik sangka kepada apa saja, berbaik sangka kepada peristiwa apa saja, berbaik sangka kepada keadaan apa saja. Jadi dengan selalu kita berbaik sangka adalah rem bagi kita untuk tidak mudah emosi, untuk tidak mudah marah, untuk tidak mudah berburuk sangka, untuk tidak mudah mengkhianati, menyakiti orang lain, untuk tidak mudah mengecewakan, untuk tidak mudah dendam. Itu yang ke-1. Nah, yang kedua, cara mengatasi nafsu amarah bisu'i adalah dengan cara berbuat baik. Sering-sering kita memberi kepada orang lain atau sering bersedekah. Jadi dengan seringnya kita melakukan sedekah, memberi kepada orang lain, kita berarti menciptakan energi yang positif, yang halus, yang sangat kuat, yang melindungi kita. Hati pun akan menjadi halus, menjadi tenang, menjadi tentram. Begitu juga dengan pikiran. Dengan seringnya kita bersedekah, pikiran juga akan menjadi terang, akan menjadi lapang. Itu yang kedua. Cara yang ketiga, cara mengatasi nafsu amarah bisu'i adalah dengan adzikri. Adzikri itu adalah artinya mengingat. Mengingat kemana? Mengingat kepada diri kita sendiri dan juga mengingat kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi dengan sibuknya kita mengingat kepada diri sendiri, kepada Allah, jadi kesempatan kita untuk mengikuti nafsu amarah bisu itu semakin kecil. Nah, semakin kita semakin sibuk mengingat diri dan mengingat Allah, semakin kecil pula kesempatan kita untuk mengikuti nafsu amarah bisu. Nah, itu adalah saudara dimanapun berada, nafsu amarah bisu adalah nafsu yang selalu mengajak kepada kesalahan. Bahayanya dan bagaimana cara mengatasinya sudah dijabarkan seperti barusan.
Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata dalam bahasan ini, mohon dimaklumi. Kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Semoga obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikut. Dan juga salam untuk kita semua.